Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 68, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Bawa Empok Inem pulang. Ariel berencana untuk merapikan kamar untuk Empok Inem. Lina berjalan ke bawah. Ariel, apa yang kamu lakukan, Sipa ini? Lina bertanya pada Ariel dengan nada bertanya. Dia adalah Empok Inem, aku yang membawanya ke rumah, akan membantu keluarga memasak dan membersihkan rumah ke depan, kata Ariel, pembantu. Lina dengan marah berjalan ke Ariel, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar memiliki keberanian sekarang, mengapa kamu tidak menanyakan ini kepadaku terlebih dahulu? Mengapa mencari asisten rumah tangga? Jika kamu tidak ingin memasak untuk kami, aku akan memasaknya sendiri, kata Lina. Oke, Ariel melirik Lina dengan samar, lalu menoleh ke Empok Inem dan berkata, Empok Inem, karena mertuaku bisa memasak, kamu bisa membersihkan rumah saja ke depannya. Jiang Lan sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, bagaimana mungkin dia yang memasak. Sejak Ariel tiba di rumah Wijaya, dia menjauh dari dapur dan terbiasa dengan kehidupan membuka mulutnya dengan makanan, hanya saja, Ariel menganggapnya serius. Jika kamu ingin makan makanan yang aku masak, kamu belum memenuhi syarat. Lina memandang Ariel dengan dingin. Terus katakan, berapa yang Anda minta padanya selama sebulan? Uang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda membayar sepeser pun, kata Ariel. Melihat Ariel ingin Empok Inem tinggal di kamar tamu, Lina menolak untuk setuju dan berkata, ini hanya seorang pelayan, bagaimana bisa tinggal di kamar tamu? Bagaimana jika tamu datang ke rumah di masa depan? Pergi saja ke ruang utilitas untuk tidur di lantai. Inem tahu bahwa dia rendah hati, dan di villa kelas atas, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk tinggal di kamar tamu? Dan Ariel, aku bisa tidur di mana saja, yang penting ada tempat untuk berteduh dari angin dan hujan. Empok Inem berkata kepada Ariel. Lina memandang Inem dengan dingin, dan dengan jijik berkata, kamu cukup sadar diri. Empok Inem, dia bukan siapa-siapa di sini. Ini adalah rumah saya, dimanapun saya ingin Anda tinggal Empok bisa menginap di tempat yang saya tunjukkan. Ariel berkata dengan ringan, dan membawa barang bawaan Inem ke kamar. Lina hampir gila. Di depan seorang pelayan, Ariel tidak terlalu menunjukkan sikapnya hormatnya. Status apa yang akan dia miliki dalam keluarga ini di masa depan? Ariel, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Lina berkata, menatap Ariel dengan mata gelap. Empok Inem, jika ada yang mempermalukanmu di keluarga ini, katakan saja padaku. Ariel berkata kepada Empok Inem dan tidak menjawab Lina. Inem sedikit malu. Dia tahu bahwa Ariel adalah citra yang tidak berguna dalam keluarga Wijaya. Meskipun apa yang dia lihat sedikit berbeda dari rumor, dia masih terlalu enggan untuk membuat mereka berdua bertentangan karena dia sangat banyak berterima kasih. Ariel, aku benar-benar tidak perlu tinggal di sini, kata Inem. Oke, jangan bicarakan masalah ini, itu adalah sesuatu yang saya putuskan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika Anda membiasakan diri dengan rumah, pasti Empok tidak akan keluar lagi, kata Ariel. Empok Inem mengangguk dan hanya bisa menjawab. Lina kembali ke ruang tamu dan menonton TV, mengangkat kakinya, memikirkan banyak pikiran jahat. Setelah Ariel pergi, Lina mengambil kacang, menutup mata membuang sampah, dan melemparkan kulit kacang ke lantai. Inem, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat bahwa rumah sangat kotor? Cepat bersihkan. Lina meraung. Mendengar apa yang dikatakan Lina, Inem buru-buru mengambil sapu dan membersihkan kulit kacang yang dihamburkan Lina.
Lina bangkit untuk mengambil air dan meminumnya, dan memercikkannya ke seluruh lantai lagi. Ada air di lantai, cepat Pel. Perintah Lina. Empok Inem, yang belum meletakkan sapu, mengambil pel lagi. Lemari TV berdebu, apakah kamu tidak melihatnya? Lantai di ruang tamu sangat kotor, jadi cepat bersihkan kataku. Ada juga railing tangga. Lap semuanya untukku. Inem bekerja keras tanpa mengeluh, apa yang dikatakan Lina dia lakukan. Hati-hati, jika kamu memecahkan sesuatu, kamu tidak mampu untuk membayarnya. Orang-orang seperti kamu tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu ambil dalam kehidupan terakhir, dan dapat tinggal di area villa gunung. Saya memperingatkan kamu, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, saya akan membiarkan putri saya memecatmu. Ariel tidak ada hak berbicara di rumah ini. Saudari Lina, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Jika kamu berpikir ada sesuatu yang kotor, kamu dapat memanggilku kapan saja, kata Inem. Apakah kamu tidak memiliki mata yang panjang? Kamu masih membutuhkan saya untuk memanggilmu? Silakan kembali. Apakah kamu ingin saya membantu kamu memeriksa di mana tempat yang tidak bersih? Apakah kamu ingin membagi gaji bulananmu? Lina melihat pahit dan kejam. Sangat jelek. Saya akan keluar sebentar. Dan ketika saya kembali, jika aku melihat sesuatu yang kotor, aku akan gulingkan kamu di tempat tidurmu. Lina berkata dengan dingin. Hari ini, saya membuat janji dengan beberapa teman untuk berbelanja, dan Jelina keluar setelah mengambil tas. Bertemu di tempat yang disepakati. Teman-teman itu tahu bahwa Lina pernah tinggal di villa di lereng gunung, dan mereka semua terlalu iri, membuat Lina sangat bangga. Sebenarnya hanya itu saja. Hanya saja tempatnya sedikit lebih luas. Sejujurnya terlalu besar. Saya masih agak tidak nyaman. Kebersihan di rumah tidak mudah dilakukan. Omong-omong, saya menyewa seorang pelayan hari ini, dan memberikan gaji jutaan, kata Lina kepada teman di sekelilingnya. Mereka bukan orang yang terlalu kaya, lagi pula, status Lina sebelumnya tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkaran orang kaya. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya yang anggun berjalan menuju Lina, diikuti oleh lebih dari selusin pengawal berjas hitam. Pada pandangan pertama, kemegahan ini adalah pukulan besar. Selain itu, temperamen dan penampilannya membuat Lina dan yang lainnya hanya malu. Dia orang dari mana? Dia benar-benar membawa begitu banyak pengawal dalam perjalanan. Senang punya uang. Jika saya punya uang, saya bisa menjaga sebaik miliknya. Mengapa dia datang kepada kita? Lina, kamu tidak mengenalnya. Dia berjalan ke Lina dan berhenti. Lina menatapnya dengan curiga. Apakah kamu Lina? Ini aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Oh, wanita itu menamparkan wajah Lina dengan dingin dan tanpa menunggu langsung menamparkan. Ketika teman Lina melihat situasi ini, meskipun dia merasakan sedikit ketidakadilan untuknya, tetapi melihat lebih dari selusin pengawal pihak lain mengikuti, berani mengatakan apapun. Kenapa kamu memukulku? Apa aku mengenalmu? Lina berkata dengan getir, menutupi wajahnya. Rosa, Ibu Ariel, menantu keluarga Anjani Wibowo, seorang wanita dipandang di Bandung, kamu hanya seperti semut di mataku. Mulai hari ini, jadilah orang yang rendah hati, kamu akan mengalami kesulitan jika terus bersikap tidak masuk akal, aku ingin kamu menyesal menjadi manusia. Rosa berkata dengan dingin. Meskipun Ariel tidak dihargai oleh keluarga Wibowo, bagaimanapun juga dia adalah putra kandung Rosa. Mengetahui bahwa Ariel selalu dimarahi oleh wanita ini di keluarga Wijaya, dia bahkan berkata bukan Ariel yang membeli villa. Ariel dapat menanggungnya, tetapi Rose, yang adalah seorang ibu, tidak tahan, jadi dia harus memberikan sedikit pelajaran kepada Lina. Sebuah pelajaran. Aku. Begitu keluar, Rosa menamparkan wajah Lina lagi, lalu pergi. Lina tertegun di tempat, sangat terkejut dengan aura Rosa sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Orang jahat memiliki keluhan mereka sendiri, dan kalimat ini sangat masuk akal.
Lina berada di depan kekuatan Rosa, dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Setelah Rosa pergi, teman Lina berkata, "Lina, siapa wanita ini, dan apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak berpikir dia terlihat seperti orang biasa." Mendengar kata-kata ini, wajah Lina dingin. Dia belum pernah melihat Rosa sama sekali, jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Dan Lina tidak tahu siapa yang dimaksud Rosa. "Apakah bagus jika kamu punya uang? Jangan biarkan aku menangkap kesempatan, lalu aku akan menggandakan 2 tamparan." Rosa sudah pergi, jadi Lina berani mengatakan hal yang kejam ini. Baru saja, dia ketakutan, tapi sekarang dia tampak seperti tikus lagi. Teman-teman Lina tidak berani berbicara terlalu banyak. Rosa memiliki status terhormat dan membawa lebih dari selusin pengawal dalam perjalanan. Itu status yang tidak pernah mereka pikirkan. Meskipun Lina sekarang tinggal di villa di lereng gunung, dia ingin untuk membalaskan dendam kepada wanita ini. "Ayo kita belanja, hari ini ada banyak produk baru di konter." "Ya, aku harus merawat wajahku agar para suami kita itu tetap di rumah." Lina menyentuh pipinya yang bengkak. Bukankah memalukan untuk terus berbelanja dalam keadaan seperti ini? Lina tidak bisa pergi, dan berkat kepada temannya, "Kalian pergi berbelanja dulu, saya akan pulang, dan lain kali kita akan bertemu lagi." Bersambung.